Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amalia Anggraini dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam. Terima kasih kepada Bapak Dosen Pelajaran Bahasa Indonesia, Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Ragam bahasa Indonesia dan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dosen pengampu, Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD. Disusun oleh saya sendiri, Dina Amalia Anggraini. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa yaitu pemakaian bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan pembicara, apa yang dibicarakan, serta tingkat pembicaraan. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang memiliki berbagai macam suku budaya serta pengaruh faktor letak geografis. Perbedaan itulah yang menimbulkan bermacam-macam bahasa. Setiap daerah mempunyai bahasa sehari-hari untuk dipakai atau yang biasa kita sebut dengan bahasa daerah. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu bangsa. Pada umumnya, penggunaan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Bahasa baku atau bahasa formal biasanya digunakan saat berada dalam situasi yang resmi, sedangkan bahasa tidak baku seperti yang digunakan dalam keseharian. Ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa macam. Ada beragam bahasa Indonesia yang berdasarkan pada media yang digunakan, berdasarkan penutur, berdasarkan pokok pembicaraan, berdasarkan waktu penggunaan, dan berdasarkan pesan komunikasi. Yang pertama yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam ini terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dari ucapan, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf. Bahasa lisan adalah bahasa yang diciptakan dari tutur kata. Bahasa ini biasanya memakai bahasa yang baku. Cara penyampaiannya berbeda sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Contoh, saat ceramah, diskusi, pidato, dan lain-lain. Ciri-ciri bahasa lisan yaitu memerlukan lawan bicara, menyesuaikan dengan waktu dan tempat acara, penting dalam intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh, cepat dan spontan, dan dapat segera diperbaiki jika terjadi kesalahan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan tulisan atau rangkaian dari beberapa huruf. Dalam penulisannya membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan kata. Contoh bahasa tulisan yaitu novel, makalah, dan lain-lain. Ciri-cirinya tidak memerlukan lawan bicara, tidak berpengaruh dengan waktu, kondisi, dan tempat, memperhatikan struktur dan faktor gramatikal, tidak bisa langsung diperbaiki jika terjadi kesalahan. Membutuhkan alat bantu sebagai media, sangat penting dalam pemilihan kata dan kalimat. Yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur atau cara pandang. Terdiri dari bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan bahasa non-formal. Bahasa daerah biasanya digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa ini sangat banyak jenisnya dan hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai bahasa daerah. Jenis bahasa yang digunakan tergantung dengan lingkungan daerahnya. Bahasa pendidikan. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat berpendidikan. Bahasa orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan bisa dibedakan dengan bagaimana cara pelafalannya. 3. Bahasa formal. Bahasa formal, bahasa ini sering digunakan dalam acara-acara resmi. Selanjutnya, bahasa non-formal. Bahasa non-formal sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari di luar acara resmi. Yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan pokok pembicaraan. Ragam ini memiliki beberapa topik pembahasan yaitu bahasa ilmiah, bahasa hukum, bahasa bisnis, bahasa agama, bahasa sosial, bahasa kedokteran, dan bahasa sastra. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu penggunaan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa lama.
Bahasa ini telah dipakai sejak zaman kerajaan sampai dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ragam bahasa ini masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah karena satu, berfungsi sebagai lingua franca, sederhana dan tidak memiliki tingkatan bahasa, keikhlasan suku daerah lain, dan berfungsi sebagai kebudayaan. Yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia baru. Bahasa ini mulai dipakai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 hingga saat ini. Yang kelima yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan pesan komunikasi. Dibagi menjadi dua yaitu ragam bahasa baku dan ragam bahasa sastra. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat pemakainya. Sedangkan ragam bahasa sastra mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contoh, roman, novel, dan lain-lain. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan berbagai bahasa di Indonesia sebagai simbol identitas negara, sebagai simbol kebangsaan dan kehormatan nasional, menjadi lambang jati diri bangsa untuk mempersatu adat dan budaya antar daerah, menjadi pemersatu antar suku dan etnis. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, menjadi bahasa dalam pengantar pendidikan, sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi di tingkat nasional. Dampak positif dan negatif ragam bahasa. Pada dasarnya, semua ragam bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan serta positif dan negatif masing-masing. Dampak positif dari ragam bahasa diantaranya memperkaya kosakata, menambah wawasan, memperlihatkan tingkat intelektual yang tinggi. Sedangkan dampak negatifnya seperti berubahnya ragam bahasa seseorang dikarenakan mengikuti ragam bahasa yang baru, menurun atau hilangnya suatu ragam bahasa lain, munculnya istilah-istilah yang kadang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Materi selanjutnya, pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti dapat menggunakan ragam bahasa dengan tepat dan mengikuti kaidah bahasa yang benar. Konsekuensi logis pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar tergantung dengan situasi dan kondisi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada situasi formal adalah prioritas utama. Penggunaan bahasa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak tenggelam dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena bahasa Indonesia adalah warisan budaya bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan agar dapat terus diwariskan pada generasi penerus dan tidak tergeser. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah seharusnya untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagaimana yang tertulis dalam Sumpah Pemuda Butir ketiga, bahwasanya wajib bagi putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia serta bahasa persatuan sebagai bahasa persatuan. Selain itu, dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat memperkenalkan bahasa Indonesia pada negara lain. Pemakaian bahasa Indonesia dapat dinyatakan benar jika sesuai dengan kaidah. Kaidah-kaidah tersebut yaitu tata bunyi atau fonologi, tata bahasa yang meliputi kalimat dan kata, kosakata dan istilah, ejaan, dan makna. Dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Maksud dari kata baik ialah penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dan sesuai situasi atau kondisi agar bisa disampaikan serta dapat dimengerti dan dipahami oleh lawan bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik secara tertulis maupun lisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.